Halo guys, kembali lagi di Ballad Studio. Di video kali ini saya akan menjelaskan alur cerita dari film Nisekoi live action yang rilis tahun 2018. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Ballad Studio. Di awal film, diperlihatkan sepasang bocil yang sedang berjanji bahwa kelak mereka akan menikah ketika mereka kembali bertemu setelah dewasa. Bocil itu juga membawa sepasang kalung berbentuk gembok dan kunci sebagai simbol dari janji mereka. Lalu Ichijo Raku dibangunkan untuk segera pergi ke sekolah. Padahal dia hampir saja mengingat wajah dari cewek tersebut. Apes banget lu bro. Raku adalah anak dari pemimpin klan Yakuza. Dia juga merupakan calon pewaris dari klan Yakuza berikutnya. Tapi dia sama sekali tak ingin mengikuti jejak ayahnya. Bahkan dia sangat membenci Yakuza. Begitu pergi ke sekolah, Raku hampir saja terlambat. Tiba-tiba Raku sadar bahwa kalungnya telah terlepas dan itu membuatnya kebingungan. Lalu seorang cewek bernama Onodera menemukan kalung tersebut dan memberikannya kepada Raku. Raku selalu berharap bahwa Onodera lah cewek yang dulu telah berjanji dengannya. Di dalam kelas, Raku benar-benar terkejut karena ada siswa baru yang berambut pirang bernama Chitoge yang tadi telah menabraknya. Raku yang kesal langsung memarahinya. Tiba-tiba malam harinya ayah Raku mengatakan bahwa kini Yakuza sedang berkonflik dengan kelompok Beehive. Untuk menghentikan konflik tersebut, Raku harus berpacaran dengan anak dari bos Beehive. Raku tentu langsung menolaknya. Tapi ayahnya berkata cukup berpura-pura pacaran saja. Kemudian Raku dikenalkan dengan anak dari bos Beehive. Ternyata dia adalah Chitoge. Mereka berdua pun kaget dan sama-sama menolak rencana tersebut. Tapi kedua ketua klan tersebut mengumumkan bahwa Raku dan Chitoge telah menjadi sepasang kekasih kepada anak buahnya. Akhirnya mulai saat ini mereka pun terpaksa harus berpura-pura pacaran. Tapi Cloud pengawal Chitoge memandang mereka dengan penuh rasa curiga dan mulai mengawasi mereka. Keesokan harinya, Chitoge dan Raku mulai berpura-pura berpacaran untuk membuat kedua klan tersebut percaya dengan hubungan mereka. Mulai dari makan siang bareng hingga nonton di bioskop. Mereka sama-sama tak mau ada peperangan di antara kedua klan tersebut. Kabar itu kemudian menyebar di sekolah. Onodera terlihat sangat terkejut dengan kabar tersebut. Karena Cloud terus mengawasi mereka, Raku tak punya pilihan lagi. Dia pun mengakui telah berpacaran dengan Chitoge. Chitoge mulai merasa risih dengan Cloud yang terus mengikutinya hingga ke sekolah dan membuat Chitoge kesulitan mendapatkan teman. Raku mulai merasa kasihan kepada Chitoge yang kesulitan mendapatkan teman. Raku mencoba membantu Chitoge untuk membuat daftar biodata teman-teman agar bisa lebih akrab lagi. Karena dulu juga Raku pernah mengalami hal yang sama. Tapi hal yang tak diinginkan pun terjadi. Seseorang secara tak sengaja telah membaca catatan tersebut dan malah menganggap Chitoge adalah seorang penguntit dan harus dijauhi. Tapi kemudian Onodera berhasil meluruskan kesalahpahaman tersebut. Onodera menjelaskan bahwa Chitoge hanya ingin memiliki teman.
Pada akhirnya Chitoge pun bisa berteman dengan mereka. Keesokan harinya ada seorang siswi pindahan lagi bernama Tachibana Marika. Dia adalah anak dari ketua kepolisian. Dia juga sama seperti Raku dan Chitoge yang selalu diikuti oleh pengawal pribadinya. Namun Marika nampaknya tak pernah merasa risih akan hal tersebut. Tak lama kemudian Marika tiba-tiba menghampiri Raku dan langsung memeluknya. Marika mengatakan bahwa dia adalah teman masa kecil Raku dan ingin menikah dengannya. Raku semakin terkejut setelah melihat Marika memakai sebuah kalung yang mirip dengan kalung miliknya. Claude yang melihat kejadian tersebut menyuruh Raku untuk menemuinya di atap sekolah untuk menjelaskan kejadian tersebut. Raku terpaksa harus mengatakan bahwa dia hanya mencintai Chitoge seorang demi kebaikan klan mereka. Tapi Chitoge yang melihat hal tersebut malah menganggap bahwa Raku benar-benar mencintainya. Tiba-tiba Claude menodongkan pistol kepada Raku. Raku yang panik langsung kabur dan tercebur ke kolam renang. Chitoge langsung menolong Raku dan membawanya ke ruangan UKS. Begitu sadar, Chitoge bertanya mengenai kalung yang selalu dipakai oleh Raku. Lalu Raku pun menjelaskan sejarah dari kalung tersebut. Keesokan harinya, Chitoge mengadakan belajar kelompok bersama Raku dan Onodera di rumah Raku. Tapi tiba-tiba polisi datang. Hal itu membuat para pengawal panik. Ternyata itu adalah Marika yang juga ingin ikut belajar kelompok. Sesampainya di rumah, Raku sempat melihat kalung Marika yang ternyata bukan berbentuk kunci. Di tengah belajar kelompok, Raku dan Chitoge pergi ke gudang untuk mengambil kipas angin. Tapi mereka malah dikurung oleh para pengawal. Para pengawal berinisiatif agar Raku dan Chitoge bisa semakin dekat. Raku mencoba membuka pintu tersebut. Tiba-tiba di sisi lain ternyata Onodera lah yang dulu saat masih bocil telah berjanji dengan Raku. Meskipun dia memiliki kalung tersebut, tapi dia memilih diam dan menunggu Raku untuk menyadarinya sendiri. Keesokan harinya, pihak sekolah akan mengadakan festival musim panas. Onodera memiliki rencana agar Raku bisa mengingat janjinya dengan membuat pertunjukan drama Romeo dan Juliet. Dia ingin Raku menjadi Romeo dan dia sendiri menjadi Julietnya. Tapi rencananya gagal total karena Chitoge lah yang terpilih menjadi Juliet. Kemudian mereka pergi ke tempat hiburan milik keluarga Raku. Di sana mereka mulai berlatih untuk pementasan drama Romeo dan Juliet. Pada malam harinya mereka mengadakan jurit malam secara berpasangan. Tak disangka Raku berpasangan dengan Onodera. Mereka benar-benar terlihat sangat senang. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang memberitahu bahwa Chitoge telah tersesat di hutan. Mendengar hal itu, Raku langsung bergegas untuk mencari Chitoge. Akhirnya Raku berhasil menemukan Chitoge dan membawanya keluar dari hutan. Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol santuy di pinggir pantai. Mereka menjadi semakin akrab dan nyaman satu sama lain. Lalu Chitoge memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Raku meskipun dengan nada yang sedikit bercanda. Tapi melihat Raku yang tidak peka dengan perasaannya, Chitoge pun merasa kesal dan langsung pergi untuk kembali ke penginapan. Di penginapan, Chitoge tak sengaja melihat Onodera yang sedang memegang sebuah kalung. Dan kalung tersebut benar-benar sama persis dengan yang diceritakan oleh Raku waktu itu. Melihat hal itu, Chitoge pun sangat sedih sekalipun merasa bersalah kepada Onodera. Karena saat ini dia benar-benar telah jatuh hati kepada Raku.
Akhirnya dengan berat hati, Chitoge pun memutuskan untuk mengundurkan diri, lalu menunjuk Onodera untuk menggantikan dirinya dalam memerankan Juliet di pertunjukan drama nanti. Onodera sangat senang dan langsung menerima permintaan Chitoge. Tapi secara tak terduga, kaki Onodera malah tertimpa tangga, sehingga dia tak bisa tampil di drama nanti. Kemudian Onodera memohon kepada Chitoge untuk kembali memerankan Juliet. Singkat cerita, festival pun digelar. Akhirnya Raku dan Chitoge tampil sebagai Romeo dan Juliet. Mereka benar-benar merasa sangat gugup. Hingga akhirnya di tengah-tengah pertunjukan, Raku dan Chitoge tiba-tiba mulai saling ejek-mengejek satu sama lain. Tapi para penonton malah terhibur dengan adegan tersebut. Para penonton menganggap bahwa adegan tersebut telah diatur di dalam naskah drama. Penonton pun sangat puas dengan penampilan mereka. Sejak saat itulah Raku juga mulai menyukai Chitoge. Sementara Onodera sangat sedih melihat kemesraan mereka dan hanya bisa pasrah. Setelah pertunjukan tersebut, Chitoge menyuruh Raku untuk menunggu di atap sekolah begitu festival berakhir. Sesampainya di atap sekolah, ternyata di sana sudah ada Onodera. Ternyata semua ini telah diatur oleh Chitoge. Lalu Chitoge pergi dengan perasaan yang sangat sedih. Onodera berkata bahwa dialah orang yang selama ini Raku cari. Bahkan sejak pertama berjanji hingga saat ini pun perasaannya sama sekali tak berubah. Raku benar-benar terkejut dan merasa senang karena akhirnya dia bisa menemukan orang yang selama ini dia cari. Tapi saat ini Raku tak bisa menepati janjinya kepada Onodera karena sekarang dia lebih menyukai Chitoge. Mendengar hal itu, Onodera pun merasa kecewa sekaligus merasa senang. Karena Onodera ingin melihat orang yang disukainya bisa bahagia walaupun bukan bersama dirinya. Kemudian Raku bergegas untuk mencari Chitoge. Lalu seorang guru mengatakan bahwa Chitoge akan kembali pindah ke Amerika. Raku sangat terkejut akan hal tersebut. Lalu dia meminta anak buahnya untuk segera mengantarnya ke bandara. Sesampainya di bandara, Raku dihadang oleh Cloud. Cloud kembali menodongkan pistolnya. Tapi melihat Raku yang sungguh-sungguh ingin mengejar Chitoge, Cloud pun akhirnya membiarkan Raku untuk lewat. Kemudian Raku berhasil menyusul Chitoge. Lalu Raku mengungkapkan perasaannya kepada Chitoge bahwa dia benar-benar menyukainya. Chitoge pun langsung memeluk Raku dengan erat. Akhirnya mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih dan hidup bahagia. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita dari film Nisekoi Live Action 2018. Jika kalian menyukai videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Balad Studio. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.